warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video kali ini kita akan membahas cara menyeting keterangan dimensi ya. Biasanya untuk pemula begitu membuka AutoCAD, dia ingin mengetahui ukuran garis atau lingkaran yang sudah dia buat. Begitu ditarik garis dimensi, maka terlihat tulisan dimensinya itu sangat kecil sekali atau sangat besar sekali. Nah, kita akan mempelajari cara menyeting huruf-huruf tersebut. Namun sebelum kita mempelajari cara menyeting huruf-huruf tersebut, kita harus mengenali dulu nih jenis-jenis atau macam-macam dari garis dimensi. Jadi ada banyak. Jadi ada dimensi untuk mengukur garis yang horizontal seperti ini. Ada dimensi untuk mengukur garis yang vertikal. Ada yang dimensi untuk mengukur besaran sudut dan ada dimensi untuk mengetahui diameter maupun radius dari sebuah lingkaran dan lain-lain, masih banyak. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama itu adalah linier ya. Linier itu adalah membuat notasi dimensi arah vertikal dan arah horizontal khusus untuk garis vertikal dan horizontal saja. Misalnya saya punya garis ini ya, garis ini saya buat sepanjang 5 gitu, maka kita klik bagian ini. Ingat ya, kita di annotate ini, klik ini, ada linear di sini, klik. Maka untuk mengetahui panjang garis ini adalah 5 maupun garis yang vertikal, klik 5, klik. Untuk perintah ketiknya DLI, enter. Oke, jadi linear hanya digunakan untuk garis vertikal atau horizontal. Bagaimana jika linear digunakan untuk garis yang diagonal seperti ini? DLI adalah linear, klik, klik. Maka di sini garis yang ukuran yang tertera pada dimensi ini adalah panjang dari titik ini ke titik ini ya, bukan panjangnya garis gitu ya. Oke, karena linear hanya untuk garis vertikal maupun horizontal. Lanjut, lalu di bawah linear itu ada line, membuat notasi dimensi arah vertikal, horizontal, dan arah miring. Nah, ini yang bisa kita gunakan untuk arah miring seperti ini. Jadi kalau kita pakai line, klik, klik, maka panjang garis yang miring atau diagonal seperti ini yang tertera di sini 28,28 gitu ya. Tapi kalau kita pakai DLI tadi, dia adalah jarak dari sudut A ke titik A ke titik B ini ya, 20. Jadi beda ya. Line digunakan untuk garis yang miring, dan line juga bisa digunakan untuk garis vertikal maupun horizontal. Line itu perintah ketiknya DAL, klik. Nah, ya bisa juga untuk vertikal maupun horizontal. Oke, lanjut. Di bawahnya ada arcs align, membuat notasi dimensi untuk panjang bidang lengkung. Jadi kalau kita sudah ada bidang lengkung seperti ini, kita bisa menggunakan tools arcs align ini, klik. Maka panjang dari garis lengkung ini sudah tertera di sini, 62,8319. Oke, selanjutnya itu ada radius. Radius itu membuat notasi dimensi untuk jari-jari atau radius dari sebuah lingkaran atau bidang lengkung. Oke, kita mencari jari-jari dari lingkaran ini, kita menggunakan klik. Ada radius di sini, klik, klik. Maka kita sudah ketahui radiusnya adalah 20. Artinya diameter dari lingkaran ini harus 40 ya. Jadi di bawah radius itu ada diameter ya, membuat notasi dimensi untuk garis tengah atau di diameter dari sebuah lingkaran atau bidang lengkung. Oke, klik diameter. Maka tertera di sini ada simbol diameternya 40. Oke,
Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa dimensi ini kecil sekali ya, ke hurufnya kecil sekali dan tidak proporsi terhadap gambar yang kita buat. Nah, untuk menyetingnya kita harus mengenali macam-macam dari dimensi ini dulu. Lalu di bawah radius itu ada angular. Angular itu membuat notasi kemiringan sudut. Nah, ini penting nih. Jadi untuk mengetahui sudut ini berapa derajat, kita menggunakan angular ini. Klik, klik, klik. Maka sudah kita ketahui sudut dari kedua garis ini adalah 45 derajat, ya. Lalu di bawahnya ada continue, membuat notasi dimensi arah vertikal dan horizontal secara menerus. Oke, jadi ini kalau misalnya saya punya garis seperti ini ya, saya copy 5 dan saya copy banyak dulu ya. Oke. Nah, untuk membuat dimensi yang menerus, pertama kita pakai linear dulu. DLI, enter. Sudah, kita tahu jaraknya ini 5. Untuk membuat dimensi jaraknya, ini kita buat jarak semua, kita pakai continue ini ya. Klik, maka kita tinggal klik aja pada bagian garis-garis yang ingin kita buat notasi dimensinya. Oke, begini ya. 5 5 5 5 5 5 begitu. Oke. Selanjutnya, ini dia yang penting sekali adalah dimension style. Dimension style itu dimension style itu mengatur atau merubah, mengedit atau membuat tipe dimensi yang akan dipakai. Oke. Kita sudah sampai ke tahap cara mengatur tulisan yang ingin kita atur, warna besar kecil dan lain-lain. Oke, sebelumnya kita pahami dulu nih. Di sini ada keterangan bahwa membuat tipe dimensi yang akan kita pakai. Tipe dimensi, jadi dimensi itu ada banyak. Jadi kalau kita membuka gambar yang sudah lengkap seperti ini gambar teman-teman kita yang memang sudah paham AutoCAD gitu ya, sudah tingkat lanjut lah ya. Jadi di sini ada banyak, ada profilnya itu ada banyak. Ada D100, ada D100B, ada D200. Baik, kita pahami dulu. D100, kita pakai profil yang D100. Saya buat garis dulu di sini sepanjang 1000. Kita pakai D100. Ingat ini di D100, DLI, enter. Klik, klik. Oke. Besaran hurufnya segini ya. Oke, kalau di bawahnya kita pakai yang D100B. DLI, enter. Oh, ini ya, ada beda, warnanya beda, lalu besarannya beda gitu ya. Lalu saya ambil contoh lagi, kita pakai yang DIM 200. Di sini sudah warna kuning gitu ya. Nah, dimana cara kita untuk merubah seperti ini? Itu caranya ada di, kembali lagi kita ke gambar kita tadi ya. Caranya ada di D, enter. Nah, maka dimension style managernya sudah keluar. Oke, kita buat nih new. Kita pakai misalnya belajar 1 namanya ya. Continue. Maka di sini kita sudah bisa menyetingnya. Line-nya kita buat warna kuning misal. Lalu di sini tipe garisnya ada by layer, by block, continue gitu ya. Biasanya pakai continue. Oke, ini kita besarannya ya, ketebalan dari garis. Oke, kita pakai 0,09. Lalu di sini ada suppressnya itu. Coba kita klik, maka perubahannya di sini tertera ya. Oke, ini juga extra line-nya ya, mengaturnya di sini ya, di D, enter. Lalu sebelah line itu ada simbol and arrow. Nah, simbolnya kita coba pakai yang blank ini.
Oke, maka sudah ada tuh perubahannya tuh ya. Oke, kita pakai yang dot. Nah, ini adalah besarannya. Misal besarnya kita buat 5. Lalu setelah kita mengatur dari simbolnya, kita mengatur teksnya. Nah, di sini ada besaran teksnya. Kita mau buat besaran teksnya 5 misal. Oke. Lalu di sini ada primary unit. Misalnya kita koma mau 2 angka saja di belakang koma, ada di sini. Oke. Klik. Nah, kita tadi sudah belajar buat nama profilnya adalah belajar 1 close. Oke. Saya coba buat garis ya. L misalnya di sini 110. Tab kita pakai yang belajar 1. GLI enter. Klik. Oh, maka settingan kita tadi ini besaran hurufnya, besaran simbolnya terlalu besar. Oke, baik. Lalu kita sekarang bikin lagi profil yang berbeda. Kembali ke D, enter. Kita buat new. Kita kasih nama belajar 2. Start belajar itu oke, continue. Siap. Sudah belajar 2 nih. Oke, kita ganti nih. Kita minta warna yang magenta. Oke, ininya biar merah saja. Lalu ternyata tadi terlalu besar simbolnya 5, kita pakai 0,5 misal. Teksnya kita pakai 1. Untuk settingan-settingan ininya bisa teman-teman nanti dikulik-kulik sendiri ya, pelajari sendiri gitu ya settingan-settingannya. Ini sama saja. Ini adalah berapa angka di belakang koma, lalu di sini juga masih ada settingan-settingannya gitu ya. Klik. Oke. Kita pakai yang belajar 2. DLI enter. Nah, sini sudah agak proporsi dari besaran hurufnya. Oke, jadi mengatur besaran hurufnya di situ ya, mengatur besaran hurufnya, mengatur besaran simbolnya di situ. Oke. Namun bisa juga kita atur besaran hurufnya dengan begini nih. Misalnya kita mau mengatur yang ini nih, terlalu kecil ya. Terlalu kecil, kita klik 2 kali saja, klik. Maka di sini muncul nih 0,18, kita atur saja misalnya 5. Klik 5, enter. Maka dia sudah besar. Namun ini profilnya tetap profil di dimensi 1 min 100. Jadi kita harus mengaturnya lewat dimensi ini. Begitu kita MA enter, kita samakan. Nah, dia tidak berubah besaran angkanya, tapi kalau ini berubah. Saya MA nya. Oke, ini besarannya sudah berubah karena ini kita mengaturnya lewat klik 2 kali tadi ya, bukan lewat dimension style manager. Oke. Untuk tips cepatnya dalam mengatur dimensi ada teman-teman. Jadi kalau kita gambar itu nggak perlu kita mengatur satu dimensinya. Misal kita sudah ada gambar seperti ini, gambar lengkap, dan sudah ada profil-profilannya yang kita anggap sudah proporsi nih, besaran teks, terus warnanya dan lainnya sudah proporsi. Misal kita menggambar di AutoCAD yang lembar yang baru nih, ya, kita menggambar di lembar yang baru, oke, yang belum ada profilnya, dan untuk kita membuat satu persatu itu sangat lama. Cukup dengan kita kopikan saja, gambar ini, misalnya gambar keseluruhan ini, Ctrl C, kita copy ke lembar ke layar gambar kita yang baru gitu ya, dan kita menggambarnya di sini. Misalnya kita gambar kotak, gambar lingkaran, denah dan lain-lain, kita gambar di sini, maka seluruh profil tadi sudah masuk secara otomatis teman-teman. Jadi nggak perlu lagi kita
menyeting dari awal. Klik DLT enter, maka ini sudah otomatis settingan dari gambar yang tadi, settingan dari gambar ini sudah terbawa ke gambar yang ini, begitu ya. Jadi kita cari dulu gambar yang settingan dimensinya sudah bagus, baru kita kopikan gambar itu ke gambar kita, maka profil dari dimensi-dimensi itu sudah masuk, sudah ikut ke dalam gambar kita. Oke, namun bagaimana cara merubah huruf atau cara membuat profil dan mengetahui fungsi-fungsi dari dimensi itu sangat penting sekali. Oke, selamat mencoba, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.